Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa taala. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menawarkan kepada antum salah satu dari dua pembahasan. Yang pertama, mendudukkan permasalahan fenomena yang sedang berkembang belakangan ini tentang penentuan arah kiblat. Ketika dikatakan pada tanggal, bulan, jam A, maka adalah saat untuk menentukan benarnya arah kiblat. Karena menurut teori tersebut, pada tanggal itu posisi matahari sedang berada di atas Ka'bah. Fenomena ini berkembang beberapa hampir sebulan belakangan, sehingga banyak dari masjid-masjid yang terpaksa dialihkan arah kiblatnya ketika telah diukur dengan teori tersebut. Maka ini yang ingin saya ketengahkan, pilihan yang pertama, menjawab tentang penentuan arah kiblat dan kondisi bergesernya beberapa masjid dari kiblat yang selama ini kaum muslimin salat. Yang kedua, fenomena tentang niat baik yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin dengan melakukan beberapa amalan yang bertujuan untuk diberikan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Maka kita akan mengupas apakah hal ini bermanfaat dan apa saja hal-hal yang bermanfaat yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, manfaatnya sampai kepada orang yang meninggal dunia. Ada dua pilihan, silahkan satu atau dua. Masalahnya hangat semua. Yang ini hangat, yang ini panas. Nah, antum yang mana satu? Bapak mau yang satu, Pak? Saya terserah saja. Kalau ini kurang menarik, kita berikan yang ketiga. Pilihan ini. Kedua-duanya, waktu enggak mencukupi. Lanjut. Yang pertama aja. Pertama, oke. Ini juga mempengaruhi pilihan antum, mempengaruhi jam kepulangan. Ini dia. Baik. Jika yang pertama, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika yang pertama, kita tutup buku kita. Karena pembahasannya tidak ada di sini. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, seperti kita katakan, berkembang sebuah fenomena tentang penentuan arah kiblat, yaitu dikatakan pada hari tertentu, artinya tanggal, bulan, jam,
maka pada saat ini posisi matahari berada di atas Ka'bah. Ketika tepat posisi matahari ada di atas Ka'bah, maka itulah saatnya kita mengukur arah kiblat yang benar. Sehingga tinggal kita mengambil kayu, tancapkan kemana bayang-bayangan itu mengarah, maka itulah arah kiblat. Kenapa? Karena pada saat itu matahari berada di posisi Ka'bah. Teori ini kaum muslimin rahimakumullah sebetulnya bukan teori yang baru saja mencuat. Teori ini khususnya di wilayah Padang dan sekitarnya beberapa tahun sebelum ini sudah dikupas, dikembangkan oleh beberapa tokoh, sehingga saya pernah mendengar katanya dari semua masjid yang ada di kota Padang hanya 3 yang tidak berubah dan tidak perlu dirubah arah kiblatnya karena arah kiblatnya sudah benar. Adapun masjid yang selama ini seperti kita sholat di masjid ini, ternyata ketika diukur dengan teori tersebut, ternyata garisnya miring, maka posisi kiblatnya harus dirubah. Walaupun miring sedikit. Kenapa? Karena apabila miring beberapa derajat, meleset, maka apabila kita tarik, itu kiblatnya tidak ke Mekah, tapi sampai ada yang ke Syria, ada yang ke Palestina dan sebagainya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, karena ketakutan kaum muslimin, maka diadakanlah perubahan. Imma sajajah ini digeser, dan ada juga masjid yang sudah dibangun kemudian dipugar, dirobohkan, kemudian digantilah dengan dalih inilah arah kiblat yang benar. Karena kalau kita tidak mengikuti hal tersebut, berarti salat kita tidak sah, karena menghadap kiblat termasuk dari syarat sah salat. Menghadap kiblat termasuk dari syarat sah salat. Kaum muslimin rahimakumullah, menghadap kiblat disepakati oleh ulama kaum muslimin bahwasanya menghadap ke kiblat adalah bagian dari syarat sah salat. Artinya, apabila seseorang salat tidak menghadap ke kiblat, maka salatnya tidak sah. Hanya saja, dan ini yang menjadi pembahasan kita, di mana pembahasan kita pada dasarnya bukanlah bantahan terhadap teori tersebut. Saya pribadi saya tidak berani membantah teori tersebut karena saya tidak punya ilmu tentang ini. Dan kita tidak akan mengatakan sesuatu kecuali apa yang telah ditanamkan oleh Imam Al-Bukhari kepada kita, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Sebelum seseorang berkata dan beramal, maka hendaklah terlebih dahulu dia berilmu. Maka kita tidak membantah teori tersebut karena kita tidak punya jangkauan ilmu untuk membantah, mengiyakan atau mentidakkan teori tersebut. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, mungkin saja seseorang mengatakan dengan kemajuan ilmu manusia menemukan alat yang canggih, alat yang akurat, sehingga alat ini dapat menunjukkan dengan tepat mana posisi Ka'bah dari tempat kita berada. Alat seumpama kompas, bila ditemukan oleh seseorang dengan kemajuan ilmu manusia, kemajuan teknologi, kemudian hal itu dapat dilihat dari koordinat yang ada, dari bujur sekian, lintang sekian, kemudian ditetapkanlah inilah arah kiblat yang benar. Kita pun tidak berani membantah alat ini. Kita pun tidak berani mengatakan ini alat tidak akurat. Kita pun tidak berani mengomentari alat ini, karena kita tidak berilmu dengan masalah itu. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita garis bawahi yang pertama, bahwasanya tujuan pembahasan ini bukanlah menggugurkan alat atau menggugurkan teori yang tadi disebutkan. Tapi pembahasan kita maksudkan adalah untuk
sebuah pertanyaan yang ingin kita kedepankan ketika kita mengatakan bahwa syarat sah salat adalah menghadap kiblat. Apa maksud menghadap kiblat? Apakah baru sahnya salat seseorang ketika dia menghadap kiblat apabila dia bisa mempaskan wajahnya ini ke arah Ka'bah? Dengan bahasa yang lain, kaum muslimin rahimakumullah, apabila seseorang salat lalu ditarik garis lurus harus pas ke Ka'bah. Apakah harus seperti ini? Ini yang perlu kita dudukkan. Apakah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada setiap orang yang salat untuk mempaskan wajahnya dengan Ka'bah? Atau apa sebetulnya yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syarat sah salat ini? Jika kita mengatakan, kaum muslimin rahimakumullah, bahwasanya ketika seseorang salat dengan kiblat yang benar sehingga salatnya menjadi sah, yaitu apabila wajahnya ini pas ke Ka'bah. Karena apabila dia melenceng sedikit saja dari arah yang benar, maka apabila ditarik garis lurus, wajahnya ini tidak akan bertemu dengan sisi Ka'bah, tapi akan melenceng entah ke Syria, entah ke Yordania dan sebagainya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ini yang harusnya kita dudukkan terlebih dahulu dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika dikatakan bahwasanya mempaskan ini adalah satu kewajiban, di mana ketika seseorang salat dan wajahnya ditarik lurus dan tidak pas ke titik Ka'bah, maka berarti dia tidak menyempurnakan syarat sah salat, atau dengan kata lain salatnya tidak sah. Apabila ini yang kita katakan, kaum muslimin rahimakumullah, dan ini suatu hal yang mungkin dipegang, maka mau tidak mau, setelah kalau memang teori ini benar, kalau memang alat itu akurat, mau tidak mau, suka atau tidak suka, maka harus alihkan sesuai dengan patokan yang telah kita uji. Namun sebelum ini kita lakukan dan kita memaksakan untuk dilakukannya perubahan arah kiblat, perlu kita ilmui terlebih dahulu apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syarat sah salat menghadap ke kiblat. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Surat Al-Baqarah. Yang artinya, kaum muslimin rahimakumullah, ketika sebelumnya kiblat kaum muslimin menghadap ke Baitul Maqdis, sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, masih kiblat salat kaum muslimin mengarah ke Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis ini adalah juga tempat yang dimuliakan oleh ahlul kitab, dan ahlul kitab di dalam beribadah mereka juga menghadap ke Baitul Maqdis. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin agar Allah Subhanahu wa taala mengalihkannya, menukar arah kiblat kaum muslimin, sehingga sejak saat itu Nabi SAW suka menengadahkan wajahnya ke langit, menunggu-nunggu, menanti-nanti kalau datang Jibril membawa perintah untuk mengalihkan kiblat. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'." Kami memperhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala, di mana engkau menengadahkan wajahmu ke langit. Engkau suka menengadahkan wajahmu ke langit, kata Allah. "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Maka mulai saat ini, kata Allah, karena Allah sudah memperhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunggu-nunggu datangnya Jibril membawa perintah syariat dari Allah Subhanahu wa taala untuk peralihan kiblat, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Maka mulai saat ini, kata Allah,
kami palingkan wajahmu ke arah kiblat yang engkau ridhoi, yang engkau sukai. Karena Nabi SAW berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengalihkan kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Maka mulai ketika diturunkan ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Maka hadapkanlah wajahmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syatrah. Syatrah ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya Qatadah dan yang lainnya sebagaimana dinukilkan oleh para ahli tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya makna syatrah adalah qibal, yang berarti di dalam bahasa kita bermakna arah. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram," artinya maka mulai saat ini hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nabi Allah memerintahkan dalam Al-Quran, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka kaum muslimin rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir mengupas pembahasan ini panjang lebar di dalam kitab tafsir beliau. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwasanya yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di mana seseorang di dalam salat menghadap ke arah. Inilah makna dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika seseorang harus mempaskan wajahnya ketika ditarik garis lurus sampai ke titik Ka'bah, maka kaum muslimin rahimakumullah, kalau memang ini yang Allah Subhanahu wa taala tuntut, logikanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menggunakan kata-kata syatrah di dalam ayat tersebut. Mungkin apabila berkonotasi demikian, maka mungkin saja redaksi daripada ayatnya fawalli wajhaka masjidal haram, tidak memakai kata-kata qibal atau tidak memakai kata-kata syatrah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan fawalli wajhaka masjidal haram, maka mungkin teks seperti ini berkonotasi harus seseorang mempaskan garis lurus dari wajahnya ke titik Ka'bah. Ini yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, kalaupun memang betul harus di mana seorang muslim mempaskan wajahnya ke titik Ka'bah di dalam salat untuk memenuhi syarat sah salat, yang artinya apabila tidak demikian berarti tidak terpenuhi syarat sah salat, dengan kata lain salatnya tidak sah, maka kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaan kita, apakah ini mampu dilakukan oleh semua kaum muslimin? Apakah ini mampu dilakukan oleh semua kaum muslimin? Dan siapa di antara kita setiap salat yang kita lakukan dimanapun kita salat, siapa di antara kita yang bisa memberikan garansi untuk dirinya bahwasanya posisi ketika dia berdiri ini telah pas ke titik Ka'bah? Ini pertanyaan kita selanjutnya, kaum muslimin rahimakumullah. Maka apabila seseorang, dan bisa kita ukur dan bisa kita kiaskan kaum muslimin rahimakumullah apa yang ada pada kita, ketika diri kita saja kita tidak bisa memberikan garansi bahwasanya posisi kita telah pas, apalagi yang lainnya, maka bisa kita katakan ketika dikatakan bahwasanya menghadapkan wajah ke Masjidil Haram mesti pas ke titik Ka'bah, apabila memang kita katakan seharusnya demikian, ya, maka dapat kita katakan bahwasanya apa yang kita wajibkan tersebut masuk dalam apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali apa yang mampu kita untuk melakukannya. Yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, mungkin seseorang mengatakan, siapa bilang kita tidak mampu? Justru untuk supaya kaum muslimin mampu melakukan ini, makanya kita sodorkan teori ini.
Makanya kita sodorkan teori ini dan kita berikan alat yang akurat. Kaum muslimin rahimakumullah. Oke, kalau begitu. Kita tidak membantah teori tersebut. Kita tidak mengingkari alat yang canggih, yang akurat. Oke. Kita ingin coba lihat dan ukur kiblat arah masjid kami. Maka dibawakanlah, ditunggulah saat, tanggal, bulan dan waktu yang telah ditentukan. Lalu diukurlah titik arah kiblat. Dari semua masjid yang diuji kaum muslimin rahimakumullah, hampir dapat kita pastikan bahwasanya teori tersebut diujikan tentu di posisi siapa, Pak? Imam. Sehingga dapatlah ketika diujikan di posisi imam, dapatlah bagi kita arah kiblat. Ini yang benar. Oke, kaum muslimin rahimakumullah. Kalau memang di satu masjid telah diujikan arah kiblat yang benar, logikanya ketika ditarik diujikan di posisi imam, samakah kemiringan di posisi imam dengan makmum yang ada di pojok sana? Coba kita logikakan. Kalau memang ini ditarik di posisi imam, katanya kalau memang harus. Dan tadi kita katakan tidak mampu kita, mereka mengatakan mampu dengan teori tersebut. Oke, kalau itu diuji di posisi imam. Ditarik berdiri seseorang di imam ini, kemudian ditarik benang sampai ke sisi Ka'bah betul lurus. Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana dengan makmum yang di sana? Apabila dia sama dengan imam pasti akan melenceng. Iya enggak? Mungkin kalau masjidnya kecil, itu tidak mengapa. Bagaimana kalau kita sholat di Istiqlal Jakarta? Berapa meter dari posisi imam ke makmum yang sana? Berapa kemiringan dia? Sehingga untuk mempaskan. Maka ini kaum muslimin rahimakumullah adalah sesuatu yang mustahil seseorang bisa memberikan garansi. Adalah sesuatu hal yang tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala, harus mempaskan karena tidak ada yang mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka kaum muslimin rahimakumullah, lihatlah. Kalau sesuatu hal itu tidak dimampui oleh manusia, maka Allah tidak akan membebaninya. Makanya Allah tidak wajibkan. Karena sulit untuk seseorang bisa memberikan garansi di mana safnya pas. Wajahnya betul-betul bisa ditarik lurus ke arah ke posisi Ka'bah. Maka kaum muslimin wal muslimat, a'azzakumullah, kita berani mengatakan apa yang Anda katakan adalah termasuk dalam firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak membantah teori tadi. Sah saja seseorang mengeluarkan sebuah teori, sah. Tapi apakah wajib demikian? Makanya kaum muslimin rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir menyebutkan jumhur para ulama min a'immatis salaf, dari kalangan para imam, mereka mengatakan bahwasanya makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, bermakna arah, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut seseorang mempaskan. Selama dia sudah mengarah, maka hal itu sudah memenuhi syarat sah salat. Ketika seseorang telah mengarah dan karena tidak ada yang bisa menjamin untuk mempaskan, maka ketika dia telah mengarah ke arah Masjidil Haram, maka itu telah memenuhi syarat. Dan ini pendapat jumhur para ulama dari kalangan a'immatus salaf, dari kalangan orang-orang ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu. Di antaranya Al-Hakim, ya, saya lupa beberapa nama ulama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan dari kalangan para sahabat, di situ ada Ali bin Abi Thalib dan juga Imam Qatadah. Saya lupa beberapa nama disebutkan, yang jelas sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya makna inilah yang dikuatkan oleh jumhur, mayoritas para ulama. Maka bukanlah suatu keharusan untuk mempaskan dengan menarik garis lurus. Lebih daripada itu kaum muslimin rahimakumullah,
Imam Ibnu Katsir ketika membahas dan menerangkan tentang permasalahan ini, beliau menukilkan sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah dan posisi dari kota Madinah ke arah kiblat adalah menghadap ke arah mata angin selatan. Adalah mengarah ke selatan dari posisi Madinah. Kita menghadap ke barat karena posisi kita ada di Indonesia. Dari posisi Madinah melihat ke Mekah, melihat ke arah kiblat adalah ke arah mata angin selatan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika Nabi menghadap ke kiblat, yaitu apabila arah mata anginnya adalah arah selatan, berarti di kiri dan kanan Nabi apa? Kalau sekarang nih melihat ke selatan, berarti di arah kiri dan kanan Nabi, timur dan barat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara timur dan barat. Sekarang Nabi menghadap ke kiblat seperti ini, misalnya selatan, Nabi mengatakan, antara timur dan barat semuanya ini apa? Kiblat. Apa lagi? Jelas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dikatakan kaum muslimin rahimakumullah, oh masjid ini salah, mesti digeser, mesti begini, mesti dirombak, mesti diatur lagi safnya. Tinggal kita mengatakan kaum muslimin rahimakumullah, kita sadur riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, tinggal kita ganti posisinya. Ketika arah kiblat kaum muslimin yang ada di Indonesia adalah ke arah mana nih? Yang ada di kiri dan kanan kita apa, Pak? Tinggal kita mengatakan antara utara dan selatan kiblat. Selesai. Maka kaum muslimin rahimakumullah, seperti tadi saya katakan, kita tidak membantah teori tersebut. Sah-sah saja siapapun bisa mengeluarkan dan melahirkan teori-teori yang lain. Sah-sah saja seorang menemukan alat-alat yang canggih, alat-alat yang akurat. Permasalahannya bukan masalahnya ini, dan kita tidak berani untuk membantahnya. Tapi permasalahan apakah itu satu keharusan? Apakah satu hal yang wajib? Sehingga kita mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Sehingga kita menuntut sesuatu yang Allah saja tidak tuntut kepada kita. Kalau seperti ini kondisinya kaum muslimin rahimakumullah, itu sama dengan ndak ada kojo nak kojo. Nah, itu dia. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Silakan kalau ada pertanyaan. Hah? Oh, ndak bisa senggol-senggol saja, ndak bisa. Kita tidak berada di gang senggol. Ndak bisa. Saya kasih pilihan. Karena pembahasannya panjang, Pak. Oke. Ada pertanyaan silakan. Ya, silakan Bapak. Fikih? Ya. Secara bahasa, kalau kita lihat kontemporer itu konotasinya kan sesuatu yang perkembangan baru, kan begitu. Ya. Dulu mungkin di zaman para ulama mutaqaddimin hal itu belum ada. Seperti permasalahan misalnya bayi tabung, ya, permasalahan cloning. Hal-hal itu belum ada mungkin di zaman mutaqaddimin. Kemudian hal ini dibahas, dikupas secara ilmu fikih. Maka ini dinamakan dengan fikih kontemporer, kan begitu. Nah, apakah pembahasan arah kiblat ini kontemporer dan sebagainya? Wallahu taala alam, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Dan apakah penentuan jam sekian, tanggal sekian, jam sekian itu ada hadisnya yang mengatakan matahari ada di posisi Ka'bah? Itu pun saya tidak yakin. Ya, tapi mungkin dari penelitian orang pas dia lihatnya matahari ada di atas Ka'bah. Kan begitu. Entah gimana kita tidak tahu. Saya tidak berani untuk berkomen dan membantah teori tersebut. Tapi saya hanya ingin mendudukkan apakah itu suatu hal yang dituntut kepada kita atau tidak. Jangan sampai kita mati-matian sementara itu tidak dituntut kepada kita. Itu dia. Nah, benar tidak sah sholat seseorang kalau tidak menghadap kiblat.
Dan kita harus mengalihkan, membenarkan arah kiblat seseorang apabila dia tidak mengarah kiblat. Nabi dengan jelas kok mengatakan antara timur dan barat kiblat. Nah, orang yang bagaimana yang salat yang mesti kita benarkan kiblatnya? Kalau dia, Pak, kiblat kita ke sini, dia menghadap ke sana salat, putarkan badannya. Nah, itu ya benar. Tapi kalau dia sudah menghadap ke Nabi kok yang mengatakan apa lagi? Nabi kok mengatakan? Ya, kata kuncinya dari riwayat tadi saja. Nabi mengatakan ketika menghadap ke selatan antara timur dan barat kiblat, kata Nabi. Kan sudah saya gini kan tadi. Ya, Nabi ke selatan menghadap, timur, barat di kiri dan kanannya. Lalu Nabi mengatakan antara timur dan barat kiblat. Cobalah. Kecuali kalau seorang sholat menghadap sana, atau ya alihkan kiblat. Wallahu taala alam. Ya, masalah kontemporer tidak saya dapat. Silakan. Maksudnya? Silahkan antum ulama. Saya berikan rujukan tadi. Silahkan antum lihat di tafsir Ibnu Katsir. Oke? Silahkan lihat rujukannya di tafsir Ibnu Katsir. Beberapa kali Imam Ibnu Katsir menukilkan riwayat tersebut. Beberapa kali Imam Ibnu Katsir menukilkan riwayat tersebut dengan urutan seperti yang tadi saya sebutkan. Bahwasanya ini pendapat jumhur para ulama tentang makna syatrah. Ya, tentang makna syatrah. Dia nukilkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan bahwasanya Ka'bah adalah kiblat orang yang berada di masjid, Masjidil Haram maksudnya. Masjidil Haram adalah arah kiblat bagi orang yang ada di kota Mekah. Kota Mekah adalah arah kiblat untuk semua orang yang ada di seluruh dunia. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala ketika melanjutkan, ketika Allah perintahkan menghadap ke arah Masjidil Haram, Allah katakan, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Dan dimanapun anda berada di seluruh penjuru dunia, maka hadapkanlah wajah ke arahnya. Tetap di dalam masalah kiblat, Allah tidak pernah lupakan kata-kata syatrah yang artinya arah. Wallahu ta'ala alam. Untuk riwayat siapa? Silakan antum lihat. Ya, karena saya sudah katakan sama antum, antum tullabul ilm, antum ulama. Ya, tidak perlu disuap. Tinggal nunjukkan kaplingan sekian, garap. Kan begitu. Oke, silakan Bapak. Ya. Menentukan arah kiblat. Boleh. Kalau kita posisi hutannya masih hutan Indonesia kan? Masih hutan Indonesia kan, Pak? Tinggal kita lihat matahari. Ya, arah kiblat dari Indonesia berapa? Di mana? Arah kiblat Indonesia. Barat, miring sedikit, kan begitu? Kita berpatokan dengan matahari, itu sudah cukup. Permasalahan, bagaimana kalau seandainya seseorang tidak mampu, ya, di tengah hutan yang lebat, mau sholat tidak tahu arah kiblatnya. Ditanya teman sekelompok kita ini Kristen semuanya, ya, misalnya, ke siapa kita mau nanya arah kiblat? Dilihat matahari mendung, sementara ini waktu sholat. Bagaimana? Bagaimana kita sholat? Kaum muslimin rahimakumullah. Kata Allah dalam Al-Quran, ketika hal wahaitu ma kuntum fawallu wujuhakum syatr, dalam ayat sebelumnya. Allahu Akbar, saya lupa ayatnya. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Nah, ketika hal itu tidak bisa kita menentukan, kita tidak bisa berpatokan dengan matahari, kita tidak bisa ini. Maka ketika dalam posisi ini kaum muslimin rahimakumullah, Allah mengatakan walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Maka hadap kemanapun kita menghadap, maka itu kita sudah benar dalam posisi kita tersebut. Termasuk juga bagi seseorang yang tidak mungkin, walaupun dia tahu arah kiblat, tapi dia tidak mungkin untuk menghadap ke arah kiblat. Contoh kaum muslimin rahimakumullah, ketika ini yang pernah kita lalui dan kita temui, ketika seseorang pulang dari Mekah. Logikanya kalau dia pulang dari Mekah menuju pesawatnya menuju ke Indonesia, kiblatnya di mana? Kan di bontot pesawat, kan begitu. Karena kita baru saja meninggalkan
Mekah, kiblat. Ya, enggak tahulah kita mungkin pesawatnya miring begini, enggak tahu, tapi logikanya kan seperti itu. Nah, ketika itu kita ketemu, biasanya dari jadwal penerbangan, biasanya perjalanan itu kita bertemu dengan waktu subuh di jalan. Nah, bagaimana posisi kita? Kalau pesawatnya mengarah, misal pesawat kita menuju ke Mekah sekarang, ya gampang, kita bisa sholat sambil duduk di kursi kita dan ini sudah menghadap ke kiblat. Nah, bagaimana sekarang kiblat ada di belakang kita? Mau mutar kursi pesawat kan tidak bisa. Sama masuk ke dalam masalah tadi. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Atau dalam posisi seseorang yang sakit. Dia berbaring, ya, atau dia berbaring dan dia tidak bisa untuk bergeser menghadap ke arah kiblat misalnya. Atau mungkin seorang yang sedang diimpus, sedang dipasang alat, dia tidak bisa arah ke kiblat. Kemudian dia ingin salat, masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Wallahu taala alam. Ya, silakan, Pak. Salah makmum. Makmumnya salah. Iya, ngerti saya, Pak. Kata imam, ikut ini yang benar. Imamnya begini, arah wajahnya begini. Makmumnya ngeyel tetap ke sini. Makmum salah. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, itu dia. Nah. Silakan. Sama udah dijawab, sama juga semuanya. Ya. Ya. Nah, seharusnya ketika terjadi hal itu, itu seharusnya perlu dibicarakan terlebih dahulu. Perlu kita bicarakan, diskusikan dengan imam. Kalau pertanyaan tadi kan seolah-olah imam begini, makmum begini, kan begitu. Makanya enteng kita jawab, makmum salah. Tetapi ketika terjadi permasalahan itu, kita bisa diskusikan. Kalau seandainya imam bersikeras seperti itu, ya otomatis mau tidak mau makmum harus mengikuti. Itulah yang terjadi, Pak. Itulah yang terjadi. Boleh kita survei. Dan saya bisa sebutkan beberapa masjid. Bahkan di salah satu masjid di Kota Padang, itu saf pertama itu paling 6 orang paling muat. 6 orang saf pertama. Saf tengah itu bisa 80-30 orang. Nah, coba bayangkan. Kenapa? Karena dia tadi dimiringkan sehingga terhukum dengan posisi bangunan yang sudah dibangun. Dan saya juga tidak berani mengatakan banyak, dan ada masjid yang sudah berdiri kemudian dibongkar. Dengan alasan apa? Itu tadi. Maka ketika hal itu terjadi, bisa kita diskusikan. Contoh aja lah, masjid ini seandainya, kalau ternyata dengan teori tadi miring seperti ini, otomatis akan pendek saf depan, kan begitu. Kalau memang bersikeras ingin melakukan seperti itu, mau tidak mau. Imamnya tetap begini, makmumnya tidak mau. Ya, kan begitu. Berarti kan imam, pengurus kan jadi makmum, kan begitu. Ya, pengurus tidak mau, imamnya tetap begitu. Sensorang saya lah, Pak. Kan begitu. Yang imam begini, yang makmum pada sensorang saya lah. Misalnya seperti itu, tinggal copot imamnya aja. Tidak payah, Pak. Daripada copot makmum kan banyak. Sementara yang ngeyel ini imam sendiri, copot imamnya. Alaysa fikum rajulun rasyid. Ya, alaysa fikum rajulun rasyid. Ini pertanyaan di teks Al-Qur'an. Bukankah di kalangan kita masih banyak orang-orang cerdik? Itu dia. Tapi ketika dalam sholat, imamnya tetap begitu, makmumnya begini, makmum salah. Kenapa? Makmum
harus mengikuti imam. Tapi ketika pengurus tidak mau, makmum tidak mau, imamnya ngeyel, copot imamnya, tarik kerah baju, pindah belakang. Selesai permasalahan. Nah, ini salah satu hal, ya, ini salah satu hal. Kenapa? Karena termakan dengan hal yang tadi. Sebagian orang, kenapa mau? Karena takut, Pak, sholat tidak sah. Iya kan? Takut orang sholat tidak sah, capek kita tunggang-tunggit begini, sholat tidak sah. Capek orang tidak mau, orang takut. Maka terjadilah fenomena ini. Sehingga dengan pembahasan ini, kita ingin pemahaman yang sebenarnya seperti apa. Itu dia. Dan alhamdulillah, saya beberapa tempat, saya coba memahamkan pemahaman tentang ini, bagaimana kita yang dituntut oleh Allah dalam ayat tersebut. Tidak hanya ditakuti dengan teori-teori tadi, sehingga seperti tadi, orang takut dengan salatnya tidak sah. Nah, makanya kita paparkan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan berupaya kita menjawab secara logika apa kekhawatiran dan ketakutan tersebut. Ketika seseorang mewajibkan seperti ini, makanya dengan logika tadi kita jawab. Kalau memang itu suatu kewajiban, siapa yang bisa memberi garansi untuk dirinya bahwasanya dia memang betul pas? Kalau orang mengatakan tidak ada, berarti itu tidak mampu. Masuk dalam firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ketika seseorang mengatakan mampu, buktinya dengan teori tadi, kita bawa dengan logika lagi. Hampir bisa kita pastikan, pasti yang diukur, yang diuji itu di posisi imam. Bagaimana dengan makmum yang di pojok sana? Oke, kalau mungkin musola 4x4, Pak, mungkin tidak akan miring, tidak akan berbeda arahnya. Kalau imam sudah diukur, pasti orang yang di saf, setiap saf ini sama aja arahnya. Kenapa? Musolanya 4x4. Coba kalau musolanya 400 meter x 400 meter, coba. Tentu tidak akan sama, Pak. Dan tentu akan beda kemiringan antara makmum. Istilahnya semakin jauh makmum ini dari posisi yang diujikan tadi, tentu semakin berbeda kemiringannya. Logikanya kan seperti itu. Nah, makanya ini yang harus difahamkan. Kenapa terjadi hal-hal seperti tadi sehingga pecah di tengah satu masjid? Ada yang mengatakan begini, ada yang makmum tidak ingin, ada imam yang tetap ngeyel seperti itu, ada makmum yang sebagian ikut imam, sebagian lagi tidak. Kan lucu jadinya salatnya, Pak. Tidak terbayang oleh saya, tidak terbayang. Kenapa ini terjadi semuanya kaum muslimin rahimakumullah? Itulah satu bukti di mana kita jauh dari ilmu. Makanya saya mengatakan tadi, dengan kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala tadi, berarti kita mengharuskan sesuatu yang tidak diharuskan oleh Allah. Sama dengan tidak ada kojo nak kojo, kan itu tadi. Makanya kita tutup dengan itu tadi. Dan insyaallah Taala saya coba tuangkan pembahasan ini dalam sebuah buletin. Insyaallah Taala dalam beberapa minggu ke depan, insyaallah Taala buletin itu akan terbit. Insyaallah. Dengan tujuan kita ingin semua hal ini karena sudah meledak, karena belakangan ini saya katakan masalah ini sebetulnya teori sudah lama mencuat, ya, bukan belakangan ini, tapi belakangan ini sekitar sebulanan ini itu diekspos di media, kan begitu, sehingga merebak ke semuanya. Padahal beberapa tahun yang lalu di Kota Padang saja sudah merebak itu, sehingga saya katakan tadi ada orang yang mengatakan hanya beberapa masjid yang bisa dihitung dengan jari yang benar kiblatnya di Padang. Sampai keluar statement seperti itu. Saya lupa 3 apa 5 masjid. Kan sayang itu. Berapa ratus masjid yang ada di dalam kota itu. Nah, tapi tidak seluas sekarang. Kenapa? Karena tidak diekspos di media. Nah, penyakit media inilah dia. Nah, sehingga sekarang ini merebak. Makanya kita pun harus seperti itu. Ya Allah Ta'ala alam. Ya kalau kita mungkin berkompeten, ya silahkan tulis kemudian masukkan ke media. Wallahu ta'ala. Mungkin ini usaha kita di dalam i'la'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup demikian. Kita akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.